Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhanal kiram alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya serta karunia-Nya kepada kita. Sampai malam ini alhamdulillah kita masih istiqomah melaksanakan perintah Allah untuk mengisi Ramadan, insya Allah dengan sholat tarawih berjamaah. Kita berharap semoga keistiqomahan dengan melaksanakan perintah Allah ini akan bisa kita pertahankan sampai akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan pelatihan, pendadaran, upgrading yang Allah canangkan kepada orang-orang beriman, yang tentu targetnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang bertakwa. Itu kita sadari bersama. Dan ini diperlukan waktu 1 bulan khusus, 1 bulan penuh, agar apa yang dilatihkan oleh Allah, diadakan pelatihan oleh Allah ini menjadi berhasil. Ketika Allah memberikan pelatihan di bulan Ramadan ini, kita lihat antusiasme orang-orang beriman itu luar biasa. Di antaranya begitu semangat. Bahkan di antara mereka ada satu doa yang doanya begitu populer. Allahumma balik nafi rojaba wa sya'bana, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Populer, hampir semua mengucapkan hadis ini, meskipun dalam takhrij hadis ini ternyata disebutkan Syekh Albani mengatakan hadis ini dhaif, sehingga tidak boleh diamalkan. Mohon maaf, Imam Nawawi juga mengatakan hadis ini dhaif. Akan tetapi sebagian mengatakan kalau untuk fa'dhailil amal, untuk keutamaan sebuah amal soleh, itu boleh digunakan, wallahu alam, menjadi sebuah khilafiyah yang tidak perlu diperpanjang. Yang pasti antusiasme umat Islam luar biasa. Antaranya dengan doa itu diucapkan, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadana. Itu luar biasa. Dan itu dilanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa di beberapa tempat, di beberapa masjid, musola, itu bahkan sampai nambah area, pasang tenda. Kemudian yang tadinya suasananya masih berumput, udah dibabat, dibersihkan. Hampir semua mengadakan kerja bakti sebelum Ramadan. Ini pertanda antusiasmenya umat Islam yang luar biasa. Pelatihan yang dilakukan Rasulullah, dianjurkan oleh Allah, itu disambut baik oleh orang beriman. Hanya sayangnya ini hanya bertahan beberapa hari saja. Di tempat saya, musola kecil itu, Ustadz Surya Kumar itu paham. Itu ketika awal tuh sampai keluar. Sekarang sudah mulai masuk, baru hari ketiga. Kalau di sini agak jauh beda ya kayaknya. Ini tadinya juga sampai keluar, sekarang juga sudah pada masuk. Jadi sambutan itu antusiasmenya hanya sesaat,
hanya hitungan hari. Pertanyaannya adalah kenapa bisa begitu? Allah sudah susah payah, kalau bahasa kita susah payah, bagi Allah nggak ada susahnya, mengadakan pelatihan khusus 1 bulan penuh agar umat Islam menjadi orang-orang bertakwa. Tapi hanya dalam hitungan hari, apalagi menjelang akhir Ramadan. Terbalik situasinya ketika di awal Ramadan masjid penuh, mushola penuh. Hitungan hari bergeser, mulai sepi lagi. Kemana ini para jamaah? Yang ramai gantian di mall. Itu sekarang hal yang biasa, itu terjadi sangat biasa. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa dengan umat Islam? Ternyata para pakar mengatakan bahwa ini karena umat Islam tidak istiqomah dalam pelatihan tersebut. Istiqomah ini betapa pentingnya, betapa perlunya bagi orang-orang beriman. Ketika kita mengatakan sebagai orang beriman, maka yang tidak kalah penting adalah bisa istiqomah dalam pernyataan keimanannya. Ini yang belum. Kenapa? Istiqomah itu begitu luar biasa. Karena ayatnya banyak. Mungkin diantaranya saya bacakan, tidak banyak yang saya bacakan. Kalau saya bacakan ayat-ayat istiqomah mungkin habis waktunya, hanya sekitar 10 menit saja. Di antaranya disebutkan di surat Fussilat ayat ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Katakan wahai Muhammad, katakan bahwa sesungguhnya aku ini manusia biasa, manusia biasa, seperti yang Allah berikan wahyu kepadaku. Yang diantara bahwa Allah itu Tuhan kita. Maka istiqomahlah kamu ketika menyatakan diri sebagai orang beriman, dan mohonlah ampun kepada Allah. Di ayat lain juga jemaah, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqomah, maka gak usah khawatir, gak usah sedih, gak usah takut. Dunia ini di genggaman kita, orang-orang beriman dan orang-orang yang istiqomah, tidak akan mengalami kesulitan karena bisa istiqomah. Hanya masalahnya istiqomah ini adalah sebuah persoalan. Oleh karena itu diperlukan tindakan khusus bagaimana kita bisa istiqomah dalam pernyataan kita kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa sih artinya istiqomah? Para ulama mengatakan istiqomah diartikan sebagai continue, terus menerus melaksanakan perintah Allah dan semua kebaikan, meskipun sedikit tapi continue, terus menerus. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah, Rasul mengatakan ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling disukai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah, segala amal itu adalah bisa istiqomah, bisa mendawamkan terus menerus meskipun hanya sedikit. Ini yang suka dilupakan oleh mayoritas umat Islam saat ini, mayoritas orang-orang beriman saat ini. Oleh karena ketika kita bisa di Ramadan ini bisa istiqomah, ciri-ciri istiqomahnya apa? Ketika 5 waktu dilaksanakan, semua masjid penuh untuk sama-sama melaksanakan perintah Allah, sholat berjamaah. Kemudian ketika habis sholat tarawih, sebelumnya sholat tarawih dulu penuh, meskipun hanya hitungan hari. Itu luar biasa.
Habis sholat tarawih semua pada tadarus membaca Al-Quran. Seandainya orang bisa melakukan ini terus menerus sampai akhir hayatnya, ini pastilah luar biasa. Inilah yang disebut istiqomah, melakukan satu amal atau satu perbuatan baik secara terus menerus. Dan inilah salahnya umat Islam belum bisa melakukan istiqomah, sehingga menyambut heboh bulan Ramadan hanya dalam hitungan hari, selanjutnya pindah ke mal. Itu yang terjadi, diakui oleh para pakar, diakui, lupa akan nilai-nilai istiqomah. Sementara istiqomah itu manfaatnya luar biasa. Disebutkan dalam uraian para ulama, di antaranya disebutkan bahwa orang yang selalu istiqomah melaksanakan semua kebaikan, semua perbuatan baik, melaksanakan perintah Allah, menjalani segala larangannya dengan istiqomah, dengan kontinu, konsisten, itu begitu luar biasanya. Di antaranya ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dalam definisi para ulama disebutkan tasdiqun bil qalb, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Artinya adalah iman adalah pembenaran dalam hati, kemudian diikuti dengan kata-kata dari lidah, dan selanjutnya diikuti dengan amal terhadap perbuatan tubuh kita. Itulah yang namanya istiqomah. Ketika orang bisa istiqomah, dijamin imannya, takwanya selalu bertambah. Dan satu hal lagi yang paling penting, orang beristiqomah dijamin ikhlas kita melakukan perintah Allah. Kenapa? Ketika panggilan Allah dan Allahu Akbar, hayya 'alas shalah misalnya, semua aktivitas tinggalkan, kita menuju kepada perintah Allah. Ini kan pasti sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Didorong oleh rasa iman dan takwanya. Maka dia menjadi orang-orang yang ikhlas semata-mata mencari karunia dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di antara yang penting, istiqomah ini adalah dalam sebuah hadis yang diambil dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2779, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safaro kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan." Apabila seseorang sakit, di hadis lain, di riwayat lain dengan yang hampir sama, aw syai'un, atau apapun itu, sehingga karena sakitnya, karena sesuatu itu dia tidak melaksanakan sesuatu yang bisa dilakukan secara istiqomah tadi, atau dalam perjalanan, maka dia tetap dicatat oleh Allah sebagaimana ketika dalam kondisi normal, muqiman sahihan, kondisi normal. Ketika kita biasa sholat berjamaah, satu ketika kita sedang perjalanan nggak sempat berjamaah, satu kita sedang tidak enak badan sehingga tidak bisa melakukan istiqomah. Ingat, Allah akan mencatat kita, kondisi kita ketika itu sedang melaksanakan sholat berjamaah. Misalnya juga kita membiasakan membaca Al-Quran meskipun hanya 10 ayat setiap habis sholat 5 waktu misalnya. Satu ketika karena sibuk, ada tamu dan sebagainya, tidak bisa melakukan itu. Karena halangan tersebut, kita tetap dicatat dalam kondisi membaca Al-Quran meskipun hanya sedikit, 10 ayat misalnya. Dan kemudian ketika kita membiasakan meskipun hanya sedikit, setiap pergi berjamaah sisihkan uang hanya 5.000, 10.000, 2.000, selalu dia lakukan itu. Satu ketika kita pensiun atau kena PHK sehingga kondisi keuangan menipis, tidak bisa melakukan itu karena sebelumnya sudah bertahun-tahun kita istiqomah melakukan itu, maka kita tetap dicatat oleh Allah.
selalu melaksanakan amal tersebut, memasukkan uang ke kotak amal dengan meskipun 1.000, 2.000 atau 5.000. Ini yang luar biasa, catatan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lakukan semua perintah Allah dengan istiqomah. Kalau kita bisa istiqomah, dijamin sudah tidak ada lagi penyusutan di ruang-ruang berjamaah di bulan Ramadan, insya Allah. Itu mungkin yang saya sampaikan, karena sudah dibatasi oleh Pak Yunus tadi 10 menit aja. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa perpanjang. Sebetulnya para ulama sudah membeberkan tentang ciri-ciri istiqomah, kemanfaatannya, keunggulannya. Tapi mungkin di kesempatan lain kita sampaikan tentang bagaimana manfaat istiqomah. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kalau salah saya yang paling benar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.